di antara 4 ini, hal yang paling terpenting untuk dapat validasi orang ini pesta itu apa? Hal yang paling terpenting adalah sound system. Berarti the last but not least ya. Yes. Sound system ini penting Sound banget. system. Di mana-mana sound system. Jadi kalau pesta tuh biasanya datang. Ini malam pesta sini. Pesta siapa itu sound system? Sound system dari mana? Biasanya begitu orang memilih. Sound system dari mana? Oh ada Gaspom. Oh Seronok. Oh Sangkakala begitu. Itu sound system yang sudah ada nama di Momere. 3 itu ya? 3 itu Tapaleuk, Terlepas, 4. Iya. Ya masih banyak. Calypso apa-apa itu masih banyak. Banyak sekali sound system di Momere setelah COVID. Iya. Jadi benar-benar kerinduan pesta orang Momere. Jadi yang buat apa ya? Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Welcome back to podcast Omong Orang Timur. Masih sama muka-muka yang sama? Iya dong. Kalau muka beda berarti kita lagi ini dong. Apa tuh kita? Operasi plastik. Mahal. Ini tumben ya depan kita nih ada properti baru ya. Ya, kebetulan di setiap video kita ada kemajuan sedikit. Ada kemajuan. Ya, ada endorse. Ada tisu kan masih penuh ya. Padahal Padahal kedalamannya itu sudah mencukupi. Iya. Oke. Nah, kita bahas yang seru nih hari ini nih. Saya juga lagi menunggu apa yang kita mau bahas. Iya. Kalau feeling gue sih sebanyak YouTube jutaan video ya. Iya. Kayaknya belum pernah ada yang bahas ini secara gaya-gaya kita lah. Oh ya, Mungkin santai, iya. enjoy ya. Iya makanya, mungkin teman-teman nih yang di luar, mungkin kalau Momere udah tau persis sih, tapi kalau di luar Momere nih, ini pasti grace banget nih informasi ini nih. Kalian cuma tahu katanya atau cuma YouTube-nya gitu kan. Nah ini kita bakal cerita langsung. Mungkin pernah masuk di FYP, TikTok kan biasa di Momere ya. Apa itu? Bahas tereng. Coba kita bukan. Bukan. Salah terus. Operatornya belum lihai ya. Oke, kita bakal bahas pesta. Party. Oke. Ada apa sih dengan pesta di Momere? Itu yang banyak dipertanyakan. Ada apa? Kenapa itu harus ada pesta? Iya. Terus? Jadi kalau pesta di Momere itu suatu acara yang sangat dinanti-nantikan. Jadi kalau di tempat-tempat lain perlu mengeluarkan uang, jadi tamu itu juga memang mengeluarkan uang. Oke. Untuk datang ke pesta, untuk menari bersenang-senang di pesta. Iya. Makanya dinamakan pesta ya. Kalau ini kan bukan pesta. Apa? Hajatan. Ya. Oke. Jadi apa yang menurutmu sepanjang pengetahuannya Bruder Rino nih? Iya. Apa membedakan pestanya di Flores, khususnya di Momere dengan pesta-pesta ada di luar? Pesta khususnya di NTT. NTT kita ngomong berarti NTT itu Flobamora ya? Iya, Flobamora. Gimana? Itu pesta itu kalau di Momere itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah sejumlah hewan. Oke. Beberapa hewan atau sekelompok hewan yang harus dibantai. Oh, maksudnya ini persiapan untuk persiapan konsumsi. Ya, konsumsi. Jadi orang biasanya pentingnya di situ. Takut sebentar kalau datang ke pesta pulang habis tuh tuan rumah di kata-rata, soalnya ya konsumsinya kurang biasa ya. Kurang biasa. Ini dagingnya rada alot apa daging apa kayak gitu biasa ya. ya. Biasa ngumpil lah ibu-ibu, bapak-bapak. Iya, komen ya kan. Oke, berarti pertama harus konsumsi. Pertama itu diperhatikan tuh konsumsi. Konsumsi apa aja? Konsumsi itu biasa daging, ada sapi. Kan kebetulan di NTT ini kan 5 agama itu memang bercampur baur bersatu. Jadi ada sapi, ada kambing, itu pasti hewan-hewan yang akan dibantai itu sapi, kambing, babi, ayam. Oke. Lengkap ya? Lengkap. Oke, itu hewan ternak yang untuk disembelih supaya kita bisa konsumsi. Iya. Oke. Itu persiapannya. Yang kemudian yang persiapan berikutnya itu tenda.
Tenda. Oke, pertama berarti kalau pesta ini konteksnya adalah gini. Konteksnya adalah pesta dalam hajatan ya. Oh iya. Hajatan itu kan berarti hajatan orang nikahan. Iya. Oke. Orang nikahan, di sini kan banyak bermacam-macam pesta. Jadi orang nikahan, orang kebetulan banyak yang di sini orang Katolik, Kristen. Jadi komuni suci. Permandian. Sunatan juga ada karena di sini sudah bercampur. Orang Muslim di sunatan pesta. Iya. Jadi itu. Oke, tapi balik lagi ini kalau tadi kan acara khidmatnya, kalau pesta tuh bilangnya acara bebas ya kalau di sini. Iya. Ya, acara bebas. Jadi di sini acara bebas itu di satu acara dinyatakan pesta benar-benar pesta. Jadi orang memilih kalau datang ke tempat atau orang Flores sendiri kalau datang pesta. Bukan pesta ini ya. Kenapa gitu mereka bilang bukan pesta? Itu yang menjadi pertama hal yang harus diperhatikan di dalam pesta adalah tenda. Oke, tadi satu konsumsi, kedua tenda. Oke, jenis seperti tenda apa? Apakah tenda terop? Terop apa? Tenda itu bermacam. Boleh tenda apa saja, yang penting berapa susun ada tenda itu. Berapa besarnya tenda. Tingkat. Besar, luas. Lebar panjang. Lebar. Jadi di lokasi itu berapa tenda jadi. Biasanya tenda jadi itu berapa kota. Kalau tenda yang dibuat sendiri itu berapa luasnya. Jadi dipantau, didatang. Ini berapa itu. Kemudian tenda setelah itu harus ada lampu lighting. Pro lighting ini ya, nggak cuma lampu Philip bohlam biasa, nggak dong. Tidak. Nggak, sorry to say itu nih. Bukan. This is Maumere cuy, ya kan? Gimana lightingnya, gimana coba ceritain? Jadi lighting itu di sini ada nama-nama lighting, jadi grup-grup lighting. Jadi ada salah satunya tuh Givanka ya yang lagi Givanka lighting from Maumere. Givanka ada banyak sih, cuman yang saya ini kan hanya itu. Cuman jadi lighting itu ada lighting bermacam-macam dengan jenis operator lightingnya yang berarti mumpuni. Gini, lighting tuh nggak cuman lampu penerangan, tapi lampu sampai lampu sorot, terus lampu kelap-kelip, lampu yang muter-muter. Lengkap. Berarti kayak di klub gitu lampu bisa datang. Jadi pesta di Maumere itu harus seperti kelihatan di klub. Sekarang. Kelihatan ya. Kelihatan nggak harus. Harus kelihatan seperti di klub. Berarti ada baristanya dong. Kan harus kelihatan. Baristanya adalah para tamu. Iya, tamu undangan. Nah, setelah itu semua dipersiapkan di light itu, yang paling penting adalah sound systemnya. Makanan, tenda, lighting, sound system. Sound system itu yang paling penting. 4 ini berarti minimal. 4 itu kalau aman, sudah fix semuanya Kita ngomong gini 4 aman. Saya kan nggak ada kan paslon 4 kan. Syukur ya. Iya benar-benar. Oke, 4. Jadi 4 itu sebenarnya nanti sampai ke 5. Cuman 4 ini juga salah satu yang krusial. Kalau tidak ada pasti bukan pesta. Itu bahasanya di antara 4 ini, hal yang paling terpenting untuk dapat validasi orang ini pesta itu apa? Hal yang paling terpenting adalah sound system. Berarti the last but not least ya. Yes. Sound system ini penting banget. Sound system. Di mana-mana sound system. Jadi kalau pesta tuh biasanya datang. Ini malam pesta sini. Pesta siapa itu sound system? Sound system dari mana? Biasanya begitu orang Maumere. Sound system dari mana? Ada Gaspom. Seronok. Sangkakala begitu. Itu sound system yang sudah ada nama di Maumere. 3 itu ya? 3 itu Tapaleuk, Terlepas, 4. Ya masih banyak. Calypso apa-apa itu masih banyak. Banyak sekali sound system di Maumere setelah COVID. Jadi benar-benar kerinduan pesta orang Maumere. Jadi yang buat apa ya? Yang buat mereka apa? Bersenang-senang setelah COVID. Bersenang-senang. Sama satu lagi, ada nggak mungkin Gunsmoke yang sudah ada. Itu sudah ada. Itu trik. Supaya kita juga kelihatan agak pesta, walaupun hanya satu, secuil. Serius ada Gunsmoke juga? Pasti ada mungkin. Tapi ini sebenarnya ini bahaya sih kalau datanya sih. Iya. Tapi bilang aja ada nggak ada ya. Sorry. Bahaya nggak ngomong ini ya? Boleh. Ada ini nggak? Apa kayak yang dipikirkan? Gua tulis aja. Gua takut salah kalau ngomong. Ini gua tulis. Tahu nggak?
Oh tidak. Ah, nggak ada ya? Oh, Ya, aman, tidak, aman. tidak. Ah, nggak pengen tahu ya? tidak, Sendiri. tidak. Oke, itu ya. Jadi Ya. 4 tadi. Pertama yang pasti makanannya. Berarti Ya. itu kita ngomong catering dong. Iya, ngomong soal catering itu pasti persiapan tuan rumah tuh paling memperhatikan itu. Untuk tamu, karena tamu kan datang juga bukan kosong ya. Iya. Jadi tamu seperti membawa amplop secukupnya untuk bersama-sama ikut serta lah, untuk ikut serta. Sebenarnya tuan rumah juga tidak berharap. Oh, berapa? Iya, Kalau berapa. Jawa bilangnya namanya bawaan. Bawa. Iya, Bawaan iya. tuh kayak sumbangan amplop kayak gitu kan buat undangan. Oh, itu bawaan. Bawaan, Kalau di sini bawaan. sesuai dengan bawaan. Kau Jawa gitu. Kalau di sini apa istilahnya? Amplopan. Amplop. Gampang ya. Sesuai dengan nama yang itu, amplop. Iya, tapi tetap ya nggak ada kemungkinan ada Tapi yang bukan sogok. Bisa bukan. Ada yang isi 2000. Ada yang isi 2000. Aduh, Pak. Ada ya? Habis pesta tuh rame, Pak. Iya. Tapi pasti nggak tulis nama dong. Kalau 2000 gak apa-apa, uang kan, Pak. Iya. Daun. Bisa daun? Ada. Ya ampun, teman yang nonton ini nggak apa-apa. Tolong. Ya 5.000 lah. Iya. Kan, ya. Kalau nggak ada ya ucapan terima kasih aja cukup ya. Makasih kan, datang kan mau ini kan Iya, diundang. betul. Diundang datang lah. Betul. Tapi kebanyakan di sini kan kalau diundang datang terus amplop sebagai ini ikut serta. Tapi kalau memang tidak punya, datang itu saja sudah disyukuri oleh tuan Betul. rumah. Pak nanti dibales pas dia pesta. Iya. Kan ada nama tuh. Iya, ada nama. Ada beberapa sih yang pakai nama. Iya. Oke, lanjut satu itu makanan. Berarti makanan catering lah ya pasti ya. Di ini sendiri. Oh, masak Dimasak sendiri ya? sendiri. Oh, berarti Biasanya sama keluarga. Terus di sini kan ada ini jasa Iya. tukang masak. Oh, jasa tukang masak. Itu pro juga tuh. Oh, pro, Pak. Itu berarti satu Dari- grup sama Gazprom, Sangkakala gitu. nggak? Beda. Oh, beda. Biasanya kalau sound system berarti dengan lighting. Itu satu ini. Satu tim. Kalau jasa masak itu biasa satu tim sama jasa cuci piring. Iya, karena satu paket ya. Iya, satu paket. Dia punya piring dia harus nyuci. Jadi beda-beda. Kayaknya bakar bro. Kalau mau. Iya, Pak. Nah, Jadi- terus, gimana? Jadi setelah semua konsumsi oke, tenda sudah terpasang dengan rapi, Iya. lampu, semua sound system juga sudah ada. Kemudian masih ada yang kurang. Apa itu? Di balik Itu ini sangat sakral sebenarnya kalau apa? Wah, ini mungkin teman-teman baru tahu nih ya, sakral nama. atau musiknya. Musiknya. Iya. Kayak gimana ya? Tet, enggak mungkin dong. Oke. Itu adalah Moke. Ternyata Moke. Moke, bukan air. Oke, Moke. Moke itu Bukan, ini bukan Moke. Ini ada emblemnya ya, bukan ya? Kita tidak sedang mempromosikan, tapi kita sedang menceritakan saja. Gimana? Moke itu apa sih? Nah, teman-teman mungkin yang belum paham nih, Moke itu apa? Moke itu kepanjangannya sendiri saya juga kurang tahu. Karena itu memang sebutan dari dulu Iya. Moke. Ada yang bilang arak. Oke. Nah, kalau di sini bilang Moke. Oh, itu mirip kayak itu arak lah ya. Ya, arak. Arak tuh di sini bilang Moke. Ada kandungan alkoholnya. Nah, di Oke. sini biasanya dibilang air kata-kata. Air kata-kata gimana? Kenapa orang bilang air kata-kata bukan air untuk mabuk? Hah? Nah, itu karena setelah kita minum Moke pasti kita Curhat. ceritanya enak, curhat, apa semua, jadi berani ngomong. Iya. Berarti kalau buat anak-anak Jaksel nih, buat pilotok, Moke bagus sebenarnya. Jadi Bagus, curhat. iya. Nggak. Tidak sedang promosi. Bagus kalau dikonsumsi secara ini pas-pas, Ya, jangan cukup berlebihan lah, ya. Betul. Terus. Jadi itu kenapa di sini dibilang air kata-kata. Air kata-kata itu memang untuk sebenarnya Moke itu untuk ini mempererat hubungan, bercerita. Cuman Oke. buruknya dulu ya, Pak. Ya, buruknya. Pasti ada plusnya, tapi kita cerita buruknya dulu. Buruknya di sini sering konsumsi berlebih sehingga membuat kita sekarang ini sedang mencekam. Jadi kita harus karena ini podcast maka kami mengambil hal-hal yang terjadi di sini. Oke. Jadi kita kan sekarang sedang mencekam tuh. Emang minggu-minggu ini? Iya, minggu-minggu ini karena ada beberapa hal itu juga terjadi karena Moke. Oh iya. Oh. Nah. Oke, efek ini, efek berlebihan. Iya, efek berlebihan Jadinya Moke. mabuk. Iya, mabuk. Dan ya kita omongin gitu. Iya. Itu sampai meninggal juga orang. Ada yang meninggal? Iya. Waduh, terduga cita haru. Iya. Ya, Jadi sebenarnya disayangkan banget sih ya. Jadi mencekam. Jadi sekarang ini kalau di Kota Maumere ini kan dipatroli sekarang oleh Pak Polisi. Jadi terima kasih Pak Polisi terus menjaga Kota Maumere. Tip, Jadi
apa ya? Mereka minum berlebih, terus kan cepat tersinggung tuh. Oh, gampang naik ini ya, gampang naik darah itu seperti gampang naik darah itu gara-gara itu juga. Gampang naik darah. Omong tak mau kalah. Itu. Ya. Itu kalau sudah berlebih jadinya situ. Sebenarnya dia hanya untuk berkata-kata. Jadi berkata-kata jadi enak lah, asik lah. Kalau orang yang ini bisa asik lah sama orang baru asik. Jadi kan orang baru bisa ajak, bro ini masih duduk-duduk santai, dikasih segelas, 2 gelas dia mulai mengeluarkan semua yang ada di dalam. Nah itu ya bapak Terus. Nah itu yang hal-hal penting. Terus positifnya itu yang mempererat persahabatan. Benar. Beda ya namanya teman biasa sama teman minum tuh beda banget sih. Iya. Ya mungkin ini beberapa yang relate tapi kadang tuh teman minum itu kan sampai ada lagunya. Iya. Segidok ya kan? Iya. Coba kawan dengan tubuhnya. Cerita itu kan teman-teman minum semua. Iya, ada positifnya jadi lagu. Iya. Tapi negatifnya ya kayak tadi lu cerita, ya kan? Itu udahlah. Minum tanggung jawab sama tahu diri. Iya. Tidak apa? Tidak tahu diri. Tidak tahu diri itu ya. Aduh bahaya sih sampai ada yang tidak tahu diri itu ya sampai ini dalam minggu ini beberapa hari sih kejadiannya itu yang sangat buat kita. Saya sebagai orang Momere sendiri sangat ini shock dengan mendengar. Soalnya terlalu sadis mereka ini. Berani. Kayak gitu yang berapa anak umur berapa sih biasanya yang belum tahu batasan itu apa semua umur atau hanya umur tertentu? Kalau umur kayak aku gitu ya, yang masih 25. 17 lagi. Jadi kita itu biasanya sudah bisa terkontrol lah. Ada ini keributan sedikit cuman bisa diredam. Tahu diri lah ya. Ya, tahu diri. Jadi tidak gampang ini terprovokasi lah, bisa kontrol. Biasanya anak-anak sekolah itu yang makanya usia teenager lah ya, usia remaja ya, atau iya. usia mendekati umur ya lulus sekolah tuh sebenarnya 17 tahun. 18 tahun kan. Nah, ini di bawahnya. Kemarin sebenarnya boleh gak sih? Dicek. Enggak secara ini kita ngomong secara adat dulu deh. Secara adat itu memang 15 ke atas sudah bisa. 15 oke dari secara adat nih. Lah ya. Ya. Tapi biasanya di bawah tulisan. Biasanya kalau kita omong 15 ke atas itu di bawah ada tulisan, Bang. Di bawah bimbingan orang tua. Nah, jadi itu tidak ada plus ini ya, ada tulisnya kalau TV itu bimbingan orang tua, BO ya. Jadi 15 plus gitu kan. Cuman mereka berlebih. Itu kan kalau di acara kumpul keluarga atau apa baru ini. Nah, ini kan duduk sama teman-temannya. Duduk kumpul minum. Apalagi di pesta ya. Apalagi di pesta. Sebenarnya kan kita mau asik-asik, dianya enggak asik. Iya. Sebenarnya kalau mau ribut kan ya aku sudah kalau ribut di luar saja. Iya, Nanti tunggu di mana momen yang mana lah. Ini kan pesta. Iya. Mau senang-senang. Kok datang buat ribut gitu. Oh, jadi ini yang bahaya nih sebenarnya ya. Nah, kita ngobrol sama teman-teman nih yang suka datang ke pesta ya. Please datang buat senang-senang. Bukan buat cari ribut. Cari ribut di luar pesta. Di luar pesta. Masih banyak lapangan kosong. Iya benar. Bukan kita mau ini promo untuk duel. Iya, jangan. Oh iya, sekarang kan ada cara terbaru tuh. Apa? Yang kalau saya tidak suka, Pak, ajak ring tinju. Oh iya, yang seleb-seleb itu ya. Iya, seleb-seleb itu. Kan begitu lebih bagus. Iya, tapi abis itu lu nyiapin para medisnya. Ya maksudnya gini lah, anak muda berantem wajar, tapi tapi tahu batasnya. Tahu batasnya. Sebenarnya sih udah nggak usah lah sebenarnya. Tahu tempat. Iya, udah ngobrol aja udah. Damai aja, peace. Cinta damai selengker. Ayo. Gua mau nalan bahaya gua. Kita sekarang mau ngomong Ben, kita suka dewa salah lagi. Iya, tapi ngarah ke sesuatu. Kita suka selon-selon salah lagi. Kita suka selengker salah lagi. Iya. Ya. Bener. Mendingan suka lagu Bruder Inut. Tak kancing. Promo dia. Jadi gitu. Oke, tadi kan komisi gue rekap tadi pertama itu adalah perlu konsumsi yang wow itu kan. Kedua perlu tenda, lighting, sound system. Oke. Oke. Nah, kemudian gini, pertanyaan kemudian adalah sebenarnya moke itu dibatasin atau seperti apa sih gitu? Dan moke yang datang tuh biasanya
disiapin tuan pesta. Ya, apa gimana? Disiapin tuan pesta itu ada batasannya. Cuman kalau tuan pestanya memang lagi senang, ada ramai gitu, jadi pestanya supaya buat ramai. Sampai di acara, kalau pernikahan itu sampai acara tamauleuneng istilahnya. Tamauleuneng. Jadi pengantin masuk ke kamar pengantin. Ya itu kita semakin ini. Nah, sampai itu baru, itu sebenarnya sudah selesai. Itu jam 12, jam 12. Setelah itu baru acara bebas yang ya penutupan lah. Penutupan itu di Tamauleuneng. Oh, di Tamauleuneng. Tamauleuneng. Tama masuk. Ola uneng. Ola uneng. Ola itu apa? Masuk kamar pengantin. Oh, Ola uneng itu pengantin. Iya. Oh, kota uneng itu kota pengantin berarti. Ya. Kota uneng? Bukan. Ola uneng. Oh, disambung. Iya. Oh, oke. Maaf. Anak baru. Hati-hati kita. Itu kita lari-lari ke sana, bahasa Momere itu agak split ya. Itu makanya gue harus pelan-pelan banget nggak pahamnya. Nah, gini, tadi kan kayak kita ngobrol tuh seakan-akan mendeskripsikan pesta. Sebenarnya sih gue juga kurang setuju karena pesta juga kan pasti memiliki nilai positif kan. Iya. Tadi kalau misalnya sempat ini ya kayak apa kekerabatan, terus ngasih tahu kalau dia udah nikah buat khalayak umum. Itu positifnya itu. Betul, atau sambut baru dan lain-lain. Nah, sebenarnya semangat-semangat ini sih yang perlu dijaga gitu loh, dan gue bukannya mau nasihati ya. Gue menyayangkan aja sih acara sebagus itu dicoreng oleh orang-orang yang beberapa yang nggak bertanggung jawab kan kayak gitu kan. Iya benar. Kita mau datang senang-senang, akhirnya ribut. Akhirnya pestanya bubar sebelum waktu. Itu kan juga kasihan juga tuan rumah. Iya. Sudah mempersiapkan hal yang begitu besar untuk tamunya senang-senang. Akhirnya ada beberapa oknum yang mungkin tidak diundang juga. Ya buat kacau acara itu. Oke, sebentar nih, gua biar teman-teman tahu ya. Lu mungkin pernah lihat videonya di klub misalnya di Holy Wing? Holy Wing belum, Bang. Oh, belum. Aduh, susah. Kalau gue sih emang belum masuk, cuman kalau gua lihat beberapa videonya itu, ini mungkin bayangin teman-teman ya. Ini baik lagi, ini pesta ya di luar acara hikmatnya ya. Itu bener-bener pro dalam artian lightingnya tuh satu tenda tuh full kan. Iya. Jadi nggak cuma satu spot doang. Iya, semua tenda itu full. Full lighting. Full lighting. Oke. Terus audionya nih jarak 500 meter kaca itu bisa getar. Iya. Bener kan? Iya. Gue yakin kalau lu jarak pesta 500 meter nggak mungkin bisa tuh jam 10 malam. Udah. Iya nggak sih? Iya. Oke. Jadi kalau orang buat pesta itu biasanya kenapa ini? Jadi tetangganya minta support tetangga supaya kalau ada yang sakit bisa diungsikan. Jadi begitu. Jadi bukan pesta semata-mata buat pesta, tidak. Jadi banyak memang beberapa teman-teman di forum Purida Gatsika itu yang buat apa pesta. Jadi kita kembali jadi buat pesta mendingan uang ditabung atau pestain ribut segala macam. Jadi untuk mensiasatinya itu saya biasa bilang kalau pesta supaya nanti setelah itu mereka tidak ribut adalah komitmen bersama pasangan. Pasangan. Jadi macam si lelaki sebut pesta. Omong jujur, kita harus pesta. Kita ini setelah pesta ini kita hidup begini. Oh, ini namanya agreement. Iya. Agreement. Kan agreement kan kesepakatan. Iya, kesepakatan bersama. Oke, berarti gini, misalnya si gue ceweknya, gue cowoknya. Iya. Bayang panggil apa sih kalau sayang kalau bahasa sini? Nong. Nong tuh ke cewek ya? Nong, iya. Kalau ke cowok? Nona. Iya. Oke. Nong, ini kan kita mau pesta, ya kan? Ini ceritanya gimana? Iya. Nong, ini kan mau pesta, ini gimana ini gitu? Jadi begini. Jadi kita ini kan uang tabungan hanya begini saja. Jadi kalau mau buat pesta, bapak dong yang mau supaya kita agak meriah. Baru ini kan hanya sekali dalam kita seumur hidup ya. Kita maunya begitu, tapi tertahu nanti Tuhan yang atur bagaimana. Kita maunya sekali seumur hidup, jadi maunya meriah. Jadi saya mau bilang ini kita pinjam saja begini. Nanti kita sampai di tahun yang ini lunas, baru kita ke tahap ini kita bisa bangun rumah apa ini kita terus pinjam lagi. Kita pinjam untuk bangun rumah lagi. Habis itu selesai ini kita pinjam untuk ini lagi. Jadi itu ada satu moto adalah nggak ngutang nggak happy. Nggak ada ngutang nggak ada perjuangan. Anjir, itu nggak ngutang nggak greget ya. Hidup biasa-biasa aja kalau nggak ngutang. Baik, kalau gitu karena kita udah nikah ya Nong ya. Nanti tanda tangan di banknya bareng ya. Kan gitu enak kan. Kan kita ajak pasangan kita. Kita ajak, dia pinjam ini. Jadi setelah pesta tidak ada ribut-ribut. Tahu, tidak beras
makan kok hanya satu piring tidak bisa nambah ya karena masih ada kewajiban kita. Jadi tidak ribut. Kondisi ini nggak kejadian di semua orang ya, tapi mungkin beberapa orang aja. Ini mungkin kita untuk memberitahu. Disclaimer ya, kita disclaimer. Ini nggak mungkin di semua orang. Bahkan ini kan bahasa kan gue sama Bruder Rino nih lebay aja maksudnya kayak gitu kan. Ya yang terjadi di dalam saya sendiri sih. Jadi komit ya. Komit bersama. Jadi tidak bisa diam-diam tiba-tiba ribut ini kenapa? Perempuannya kaget, laki-lakinya padahal ada utang begini, ada utang pesta. Itu kan lucu, kamu pesta baru tidak buku tahu kan lucu. Oh, gua tahu tuh kalimat-kalimatnya The Red itu. Pas mau ribut. Kau tipu-tipu aku, weh. Kalau mau merek itu lo ke timur. Oh, ke timur Ambon Papua ya. Kalau mau merek, hai, kau tipu saya? Kau tipu saya? Iya. Main gila kau ya. Udah cocok belum? Gue gak cocok kayaknya ya. Lagi sedikit. Ya baru. Masih di ospek gue di sini. Jadi ada beberapa orang itu. Jadi kita tidak bisa. Ada beberapa orang yang tidak setuju kasih masukan ini. Kita tidak bisa memaksakan kalau. Kalau kita yang mau buat begitu ya. Serah, ya kan. Terus. Jadi kita mau buat begitu terserah kita. Jadi yang baiknya omong bersama, kita pasangan, kita buat acara, nanti begini kita hidup, nanti kedepannya begini, kita uang pas untuk begini. Jadi kalau habis pesta ya tahan lah, jangan buka Lazada, Shopee, tahu ya, TikTok Shop, bisa batasi pengeluaran yang itu. Iya, gitu. Karena kalau gue lihat sih pesta ini kayak kalau bahasa kerennya itu namanya endowment effect. Endowment effect itu artinya efek pusaka dalam artian lu tuh cuma ngadain sekali gitu. Jadi kapan lagi lu mau ngadain ini gitu. Dan momennya tuh pas banget. Dan itu ya kenapa dibilang orang tuh rela untuk membayar mahal gitu kan. Sebenarnya itu. Dan mengesampingkan endowment effect itu ya bukan perkara mudah, apalagi kalau kita ngobrolin kebiasaan. Gue ngomongin ada sih mungkin kebiasaan, kultur, terus lu maunya orang tua, maunya mertua kan gimana kan susah juga kan. Bener. Jadi itu di Momere itu begitu. Jadi sekarang itu kalau di luar di Jawa misalnya pesta, apakah kayak di sini juga? Kalau di Jawa tuh sebenarnya ada beberapa ya. Yang gue tahu kalau di tempat bokap gue di Kebumen itu ada. Kebumen dari mana Pak? Kebumen itu Jawa Tengah. Mungkin ada yang juga belum pernah merantau. Iya. Jawa Tengah ya. Kebumen itu Jawa Tengah. Itu tuh ada 2 eventnya, ada dolalak. Ada 3, ada dolalak, ada barongan, sama dangdutan. Nah, yang beriskin berantem itu yang dangdutan. Iya. Dolalak tuh mungkin ada beberapa yang dangdutan. Yang bisa disawir-sawir gitu, Pak? Iya, bener. Nah, itu beberapa orang emang ada niat untuk mericuh. Oh, jadi sama kayak sini juga. Nah, yang gue tahu pas gue dulu sempet kesana pas gue zaman SMP SMA itu. Sama berarti. Orang itu udah kan biasa ya ada penjagaannya. Itu udah disatuin banget. Kalau langsung cabut itu. Nah, terus kalau di Jakarta tuh Jakarta sih sebenarnya karena areanya udah nggak banyak ya, kebanyakan orang tuh udah nyewa gedung kan. Pestanya tuh nggak seberapa sampai malam-malam enggak. Cuma kalau misalnya di beberapa kampung ada yang panggung, tapi karena sekarang kayaknya orang Jakarta dan sekitar udah capek kerja kayaknya. Jadi datang tuh nggak terlalu rame. Oh itu. Iya nggak terlalu rame. Jadi kayak ada kayak artis dangdut gitu ya. Datang tuh bukan warga situ, orang-orang jauh. Orang jauh datang sih. Iya, jadi sempat tuh di tahun lalu di tetangga gue tuh ada ngadain acara gitu kan, acara dangdut. Terus gue kepo, nonton dangdut gitu. Bini gue bilang, ngapain sih nonton dangdut? Enggak, gue pengen lihat doang. Terus balik gitu kan. Mulai cewek-ceweknya ya kayak gitu ya kan. Enggak, pengen lihat pas datang. Gue kira gue bakal ketemu teman gue. Teman gue cuma 1-2 orang, lain. Wah ini orang luar. Gue tanya juga kan sama teman-teman yang kan ada teman gue yang di situ yang dia kebetulan jadi apa sih kalau hansip lah bahasanya. Oh iya hansip desa gitu. Anak mana bang ini bang? Jauh-jauh nih bang anaknya gitu, udah jarang. Tapi ya karena anak jauh itu kalau rusuh ya disikatnya di kampung sini, jadi rada aman lah. Sama kayak minum-minum itu ada mungkin 1-2 tapi mereka pasti minumnya di luar. Baru datang ke acara. Iya, maksudnya acara dulu baru mereka minumnya di luar. Cenderung tidak rusuh karena tidak ramai. Tidak ramai. Enggak sih ngarep-ngarep sini. Kan kita di sini kan pesta kan harus
Yang itu tadi saya betul. mungkin belum di-cut. Iya. Jadi pesta tuh kalau di Maumere tuh harus lightingnya muka belakang sampai tenda ujung pukul ujung, sound systemnya harus kaca bergetar, terus dada kita juga bergetar, gitu kan. terus sampai kita mau ngobrol pakai bisik, itu pesta. Terus menari harus tangan dulu begini dengan hanya bisa di atas, sudah begini. Ya, itu pesta dan itu tuan rumah sangat bangga. Pelaku perempuan ya kayak gitu ya? Iya. Wih, berarti sini party ladies-nya banyak dong? Perempuan pestanya banyak juga? Enggak perempuan pesta perempuan yang suka pesta maksudnya? Perempuan yang suka pesta banyak. Oh iya, berarti jadi, kalau diundang pasti datang. Oh, pasti datang. Hanya untuk buat senang-senang. Oh, iya, jadi mungkin capek kerja kan, bikin pesta apa sound sistemnya, tanya, disebut sini, ya asik itu pasti rame. Datang. Berangkat gitu ya? Berangkat. Okay. Terus yang menjadi pertanyaan satu, dangdutan itu tuan pesta yang ini ada kan? Ya betul, yang adain. Jadi, iya. Jadi kayak di sini, izin Pak, kayak kita undang Alfred Gare gitu nyanyi. Ya. Oke, gitu undang. Jadi sana tuh tipenya ini pakai OM. OM itu singkatan apa ya? Orkes Melayu apa orkes apa? Oh iya, orkes gitu. Melayu kayaknya. Orkes Melayu. Iya. Jadi ya lagu-lagunya ada lagu dangdut sih maksudnya dangdut yang koplo-koplo. Iya, biasanya biduan-biduannya. Iya. Tapi nggak sampai rusuh kok. Itu tuan pestanya bayar. Tuan pesta bayar, tapi nggak pakai tenda karena kan open space kan. Oh iya. Dan panggungnya juga panggung tinggi 2 meter lah, 2 meter 2,5 meter, tinggi banget emang. Jadi penyanyinya tuh untung 2 kali Pak ya. Dari tuan pesta bayar sama sawer. Betul. Iya. Coba nih mau mirip kita nyanyi di sawer. Iya. Kayak nanti next episode kita bakal deh mengenai ekosistem perpartian ya. Iya. Okay. Kita harus hadirkan satu orang untuk benar tidak sih pesta begitu. Iya. Untuk perbandingan. Betul. Terus ada yang mungkin teman-teman yang mau nikah kita hadirkan supaya sudah komit belum? Iya. Bagaimana persiapan pesta betul gitu, ya. Itu lebih ke after agreement-nya seperti apa ya. Iya. Nah, karena balik lagi pesta itu banyak bagusnya, jangan sampai diganggu sama 1-2 orang yang nggak semangatnya beda lah kayak gitu. Iya, semangatnya bukan party, semangatnya hanya buat rusuh. Betul. Gitu. Nah, gue juga mungkin kepikiran nanti bakal pesta tuh kalau di setiap kampung ada bakal dibikin jadwal sob. Mungkin gak sih? Bisa sih. Pesta loh, coba. Orang butuh hiburan loh. Iya. Kalender dari Pemkap Cika gitu kan misalnya. Tanggal sekian di gang misalnya Gang Dukuh gitu kan. Iya. Nomor sekian. Pesta pernikahan, lighting. Sudah disebut di bawah. Iya. Mantap ini kan. Di sini sekarang terbaru kayaknya Sabur lihat tuh baru muncul di ini Facebook. Macam dia undang beberapa ini. Sound systemnya ini ditulis disponsori oleh sound systemnya, lightingnya, ada penyanyinya mungkin ditambah terus ada di disc jokernya ditulis di situ. Jadi orang-orang datang. Iya. Oke, ini nggak bakal habis sih kita ngomong episode. Kita bakal lanjut lagi. Tapi baik lagi, semua pesta pasti ada baiknya. Iya. Semua pesta tidak semuanya meresahkan. Iya. Mari kita jaga bersama-sama kan gitu. Pesan lu apa? Pesan saya kalau ke pesta untuk senang-senang. Jadi tidak usah buat keributan. Kasihan juga tuan rumah yang sudah mempersiapkan itu begitu lama. Terus dihancurkan hanya dalam sekejap, untuk ribut dan ribut. Itu dia, betul. Terus untuk yang suka konsumsi moke, tolong jangan bawa nama moke kalau ada ribut. Iya. Jadi kita sendiri sadar diri untuk minum yang pas. Gitu ya. Tanggung jawab sama apa yang kamu minum gitu. Cukupnya nggak usah berlebihan. Cuman untuk joget-joget karena seperti moto moke itu adalah air kata-kata bukan air kaco-kaco. Iya, air kata-kata ya. Ya kamu cerita-cerita sudah gitu ya. Cerita. Oke, sip. Teman-teman, thank you udah channel di kita lagi udah gabung di channel kita. Iya. Please kita nggak butuh apa-apalah, cuman kita kalau mau teman-teman komen silahkan. Silakan komen. Mau ketemu langsung dengan kita terus ngomong kamu tuh harusnya bahas ini. Iya. Oke. Silakan tulis di kolom komentar. Mau bahas apa? Oke, mau ketemu langsung bisa. Nih nomornya di sini. Nggak ada dong. Oke guys ya, thank you, bye bye.